Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak, kali ini saya akan menyampaikan kisah tentang salah memilih dia. Cinta berakhir kematian. Kisah cinta laki-laki soleh, tetapi salah memilih. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan. Jadi Mak, seorang ibu menceritakan kisahnya pada saya tentang anak laki-lakinya, Akbar, pemuda tampan. Sejak tamat SD, anak laki-laki itu melanjutkan sekolahnya ke pondok pesantren di Jogja. Ayahnya bercita-cita menjadikan anaknya sebagai kiai di masa depan. Ayahnya meyakini Jogja adalah pilihan yang tepat untuk belajar ilmu agama. Akbar pun belajar di pondok pesantren hampir 10 tahun lamanya. Ketika ayahnya meninggal dunia tahun 1990, barulah ia pulang ke kampung halamannya di Sumatera. Entah nasib baik berpihak kepadanya, Mak, entah bekal dari pondok pesantrennya, ternyata di Sumatera Akbar berhasil membuka usaha. Dia mengelola perusahaan sewa-menyewa mobil dan kemudian berlanjut dengan usaha jual beli mobil bekas. Usahanya sukses, Mak. Akbar pun mampu membiayai 2 adiknya yang sedang kuliah. Juga memberangkatkan ibu dan 2 adiknya umroh ke Tanah Suci. Dengan satu kata, usahanya sukses. 2 kata ya. Dengan satu kalimat, usahanya sukses. Dan sebagai anak muda dari pondok pesantren, Akbar tidak pernah meninggalkan sholatnya, puasa, mengaji, hingga bersedekah dan berdakwah. Akbar selalu menyempatkan diri mendatangi masjid demi masjid untuk mengikuti sholat berjamaah, menjadi imam, dan kemudian menyampaikan ceramahnya. Meski ayahnya sudah tidak ada, sudah tidak sempat menyaksikan keberhasilannya, tapi Akbar sangat membanggakan ibu dan seluruh keluarga besarnya. Hingga suatu hari kan, Mak, Akbar membawa seorang perempuan pulang ke rumahnya. Menurutnya, dia berkenalan dengan perempuan itu di sebuah salon kecantikan. Perempuan itu sebut saja namanya Cinta. Terlihat cantik, Mak, bahkan sangat cantik. Majikan Cinta adalah salah satu pelanggan setia dari perusahaan Akbar. Setiap bulan, ia selalu menyewa 2-3 mobil dari perusahaannya. Disitulah Akbar kemudian berkenalan dengan Cinta. Di mana kenal Akbar? Tanya ibunya kepada Cinta. Di salon, Bu. Bos saya suka menyewa mobil di tempat Bang Akbar. Dan Bang Akbar langganan di salon kami. Abang rajin cuci muka, krim bat. Biasanya abang saya yang pegang, Bu. Jawab Cinta panjang lebar. Sebuah jawaban yang sebetulnya nggak menyenangkan hati ibunya si Akbar. Ibunya maunya ditanya sedikit ya jawab sedikit aja, nggak usah panjang-panjang. Salon mana? Tanya ibu Akbar melanjutkan. Ketika Cinta menyebutkan nama dan alamat lokasi salonnya, ibu Akbar semakin tidak suka mendengarnya. Dalam hati ibunya bingung, Mak. Pulang dari pesantren, ini anakku ini main-mainnya ke salon. Ke salon yang itu pula.
Jadi menurut ibunya, nama salon yang disebutkan oleh Cinta tadi, salon yang punya track record kurang bagus. Memang sih, perempuan itu cantik, tapi ibunya masih ragu melihat penampilan dan cara Cinta bersikap. Begitulah, Mak. Setelah kunjungan yang pertama, Cinta datang lagi untuk kunjungan berikutnya ke rumah Akbar. Gadis cantik itu tampak berusaha akrab dengan keluarga Akbar. Ternyata anggota keluarga yang pertama kali diakrabinya adalah Ridwan. Ridwan adalah adik laki-laki si Akbar yang juga ganteng. Bedanya, jika Akbar berkulit gelap, maka Ridwan berkulit putih dan bersih. Masih kuliah. Padahal Akbar juga mempunyai adik perempuan, Purnama namanya. Tapi Cinta nggak tertarik untuk mendekati dan berkawan dengan Purnama. Semakin hari, Cinta semakin sering datang ke rumah Akbar dan makin akrab dengan Ridwan. Cinta mulai memberanikan diri menginap di rumah itu, meski Akbar sedang tidak di rumah. "Saya yatim piatu, Bu. Biasanya saya menginap di kos dekat salon," katanya kepada ibu si Akbar. Tapi yang membuat heboh setelahnya adalah pada malam ketika Cinta menginap, dia menyelinap masuk ke kamar Ridwan. Entah apa yang mereka lakukan. Ibu si Akbar merasa sangat tidak nyaman, sangat tidak menyukainya. Ketika Akbar pulang, seisi rumah menceritakan kejadian malam itu. Ibu Akbar meminta supaya Akbar menjauhi Cinta dan berusaha agar perempuan cantik itu tidak datang-datang lagi ke rumah mereka. Apalagi sampai menginap segala. "Ibu lihat ada tanda-tanda yang tak baik. Sudahlah, jangan ajak lagi menginap. Kalau kalian mau ketemu di luar sana, ketemulah di luar. Jangan dibawa lagi ke rumah." Demikian pinta ibunya kepada Akbar pada suatu hari. Tapi tak lama setelah kejadian itu, Akbar malah meminta ibunya melamar Cinta. Tentu saja seisi rumah kaget, karena kelihatannya Cinta justru sangat dekat dengan Ridwan. Entah apa yang merasukinya. Tekad Akbar sudah bulat. Dia akan menikahi Cinta. Dan terlaksanalah pernikahan itu. Kehidupan rumah tangga mereka tampak baik-baik saja. Akbar mengajari Cinta melakukan sholat, puasa, mengaji, dan sering mengajaknya ikut menghadiri ceramah dari satu masjid ke masjid lainnya. Akbar meminta Cinta tak lagi bekerja di salon setelah menikah dengannya. Tapi Cinta menolak dan bermohon pada Akbar agar mengizinkannya tetap bekerja di salon. Bukan untuk mencari uang, karena ekonomi keluarga mereka sangat berkecukupan, tapi untuk menghilangkan kebosanan bagi Cinta yang selama ini sudah biasa bekerja. Setelah mempunyai 2 anak, terjadilah peristiwa yang menggegerkan. Cinta kedapatan bersama Ridwan di sebuah hotel yang justru dipesan oleh Akbar atas permintaan Cinta. Cinta bilang dia mengikuti kursus kecantikan dan harus bermalam di sebuah hotel berbintang 5 di sebuah kota. Tapi hotel itu harus dibayar sendiri. Tidak sulit bagi Akbar untuk membayar hotel untuk istrinya tercinta. Namun, yang terjadi begitu menyakitkan. Cinta bersama laki-laki lain di sana, yang tak lain adalah adiknya. Adik Akbar, Ridwan.
Sulit bagi Akbar untuk menerima kenyataan itu. Demikian juga ibunya. Ibu Akbar bahkan pernah mengingatkan agar berhati-hati menjaga istrinya yang cantik jelita itu. Kecantikan fisik seseorang tidak menjamin cantik pula hatinya. Demikian pesan ibunya suatu hari. Sulit bagi Akbar mengambil sikap, karena Ridwan adalah adiknya. Ridwan sendiri tidak peduli, karena ternyata dia menyukai cinta sejak perjumpaan pertama. Dia mencintainya, tapi Akbar lebih dulu menikahinya. Setelah peristiwa itu, Akbar jatuh sakit. Cinta hamil anak ketiga. Dengan tenang, Cinta mengatakan kalau anak ketiga itu bukan anaknya, melainkan anak Ridwan. Akbar semakin patah hatinya, semakin parah sakitnya. Diabetes yang menggerogotinya kini sudah menyerang jantungnya, bahkan menjalar ke paru-paru. Akbar menderita kanker paru-paru. Usahanya berantakan, perusahaannya bangkrut. Akbar tergeletak tak berdaya. Sayangnya Akbar tidak kuat menghadapi sakitnya. Bukan sakit fisiknya, tapi sakit hatinya, sakit batinnya karena dikhianati istrinya. Dasar sampah, dikutip dari tempat sampah, dibawa pulang ke rumah, tetap saja sampah. Begitu keluh Akbar untuk istrinya setiap hari. Dia mengutuki istrinya, mengutuki nasibnya. Ibunya sangat sedih melihat Akbar, anak kesayangannya yang tidak bisa lagi mengendalikan diri. Akbar frustasi dan depresi. Sayangnya, dalam kesakitan, tak henti-henti dia mengutuk istrinya. Aku tidak memaafkanmu sampai kapanpun. Kau masih istriku, tapi kau durhaka padaku. Ini salahku, salah memilih kamu. Kupilih kamu karena cantik. Kupikir cantik pula perangaimu. Ternyata sampah tetaplah sampah. Begitu terus rintihannya, terdengar sangat pilu. Kayak gitulah, Mak. Sedih juga kisahnya. Akbar akhirnya meninggal dalam kesunyian dan kepedihan. Kalimat terakhir yang diucapkannya sebelum meninggal adalah tentang istri durhaka, tanpa sekalipun menyalahkan adik laki-lakinya. Jadi ya seperti itu, selalu saja perempuan yang disalahkan. Laki-laki bebas dari segala tuntutan. Kayak gitu ya, Mak ya. Meskipun saya nggak menyetujui kelakuan si cantik ya, tapi Ridwan punya andil dalam hal ini. Toh Ridwan tahu cantik adalah istri kakaknya, ya kan, Mak? Ketika Akbar meninggal dunia, tidak ada istri yang mendampinginya, tidak juga adiknya. Hanya dua anaknya dan ibunya yang berlinang air mata. Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.